Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dede Kurniawan dengan NPM 21150610722. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari praktikum sistem operasi percobaan pertama mengenai proses dan thread. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan percobaan, saya akan menjelaskan dulu apa itu proses dan apa itu thread. Nah, jadi proses adalah konsep pokok dari sistem operasi. Nah, proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Proses pada sistem operasi adalah bagian terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Nah, sistem operasi itu dapat mengoperasikan proses dengan dua metode, yaitu batch system yang mengeksekusi job dan time shared system yang mengatur pengeksekusian program pengguna. Nah, proses sendiri ada beberapa status, yaitu yang pertama ada running, yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses sedang dieksekusi. Yang kedua ada waiting, yaitu status yang muncul ketika saat proses menunggu suatu event seperti proses M atau K. Kemudian ada ready, status ini dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Yang keempat ada new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Dan yang kelima ada terminated, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Kemudian kita akan membahas tentang thread. Jadi thread adalah sebuah alur kontrol dari proses. Setiap thread hanya menjalankan satu tugas pada satu waktu. Nah, jika satu proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu. Dan maka dari itu hal ini disebut sebagai multithreading. Nah, jadi ada 4 keuntungan dari thread itu sendiri. Ada responsif, resource sharing, ekonomis, dan utilisasi arsitektur multiprosesor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang model dari multithreading, yaitu ada many to one, di mana banyak proses dapat dijalankan oleh satu buah thread. Kemudian ada one to one, di mana satu proses dijalankan oleh satu thread. Kemudian ada many to many, di mana banyak thread dapat menjalankan banyak proses. Nah, langsung saja kita akan menuju ke pembahasan dari percobaan. Pertama, kita akan membuka software CPU simulator. Nah, sembari menunggu softwarenya dibuka, kita akan melihat kepada source code dari percobaan. Nah, di sini kita dapat dilihat di percobaan yang pertama ini adalah terdapat program yang bernama thread T1. Di sini kita membuat subthread dengan nama thread. Nah, kemudian terdapat perintah untuk menampilkan in thread 1 menggunakan write line pada konsol. Nah, kemudian kita membuat subthread 2 dengan nama thread juga. Di sini program akan menampilkan in thread 2 menggunakan perintah write line. Nah, kemudian program akan memanggil thread 2 menggunakan perintah call dan menampilkan in main. Dan di sini ada do loop, di mana program ini akan dijalankan secara berulang-ulang. Nah, langsung saja kita buka CPU simulatornya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari software CPU simulator. Nah, di sebelah sini ada tabel yang menunjukkan dari instruksi CPU dalam memori atau RAM. Di sini ada CPU register, di sini ada program list, kemudian ada program stack di sini. Nah, untuk menjalankan kode program tadi, kita dapat membuka menu compiler di bawah sini. Kemudian dia akan menampilkan 3 buah kotak. Di sini ada program source, di mana kita dapat memasukkan source code dari program tadi. Di sini ada compiler progress, di mana software ini akan menampilkan status dari proses kompilasi dari source code tadi. Dan di sini ada program code output, di mana hasil source code tadi akan diubah menjadi bahasa assembly sehingga dapat dioperasikan oleh CPU. Langsung saja kita copy source code-nya. Nah, di sini kita paste. Nah, setelah itu kita ke menu compile di sini pada section compiler. Klik compile. Nah, dia akan menjalankan proses kompilasi, kemudian mengeluarkan hasil dari output yang sudah diubah menjadi bahasa mesin. Di sini ada L address, kemudian di sini ada daftar dari instruction CPU. Di sini ada binary code, ada line, dan ada komentarnya di sini. Nah, setelah itu kita klik load in memory agar bahasa assembly tadi dapat dimasukkan ke dalam memori atau RAM. Nah, setelah itu kita klik run di sini untuk menjalankan kode yang sudah dikompilasi tadi. Nah,
kita dapat melihat kepada di sini menu input output, dia akan mengeluarkan text in main. Nah, kita klik stay on top, kita close dulu. Nah, kita sekarang akan hentikan prosesnya. Nah, di sini terlihat runtime dari CPU-nya adalah 16 detik. Kenapa program tadi menampilkan in main di sini? Karena terdapat perintah untuk write line in main pada konsol, gitu. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah proses. Kita sekarang masuk ke OS 0 di sini. Terlihat di sini ada 3 section, ada running process di mana proses yang sedang berjalan, ada ready process yang siap untuk dijalankan, dan ada waiting process yang menunggu untuk dijalankan. Sekarang kita akan membuat sebuah proses baru. Di sini kita atur menjadi modenya, jadi polisinya jadi round robin, ticksnya sebanyak 10. Nah, kecepatannya menjadi paling tinggi. Kemudian kita klik trip new process. Sudah selesai. Di sini terdapat kita berhasil membuat sebuah proses dengan nama treat test 1. Kita dapat klik start. Nah, kemudian kita dapat kembali membuka. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dia berhasil dijalankan, prosesnya sedang running. Kenapa dia berulang-ulang seperti ini? Karena tadi terdapat loop di dalam source code. Nah, itu kita dapat lihat di sini dia tetap berulang-ulang seperti ini. Kita lihat hasil outputnya. Di sini kita bisa melihat hasil output dari program tadi. Ada in main tadi yang dikeluarkan menggunakan perintah write line tadi. Kemudian dia akan menampilkan in thread 2. Ini terjadi karena pada source code program akan memanggil thread 2 di sini, call thread 2 menggunakan perintah call. Nah, di sini sedangkan di dalam thread 2 ini ada perintah untuk menampilkan teks in thread 2 gitu. In thread 1-nya tidak tampil karena tidak ada perintah untuk melakukan call dari thread 1 gitu. Nah, kemudian kita dapat melanjutkan ke source code yang kedua. Nah, sebelum itu kita akan hentikan dulu nih prosesnya menggunakan di menu OS 0 tadi. Di sini kita klik kill proses untuk menghentikan proses yang sedang berjalan. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kode program yang kedua. Di sini kita dapat melihat di sini nama programnya adalah thread test 2. Di sini terdapat deklarasi dari variabel S1 dengan tipe data string, panjangnya ada 6 karakter. S2 juga 6 karakter. Nah, di sini membuat sebuah thread 1 dengan nama thread. Di sini variabel S1 tadi diisi dengan teks hello 1, kemudian program akan menampilkan in thread 1 selama dia true. Akhir dari subthread 1. Kemudian di sini terdapat subthread 2. Nah, di sini dalam subthread 2 ini dia akan memanggil thread 1 tadi. Kemudian pada variabel S2 dia diassign dengan teks hello 2 dan program akan menampilkan in thread 2 dengan perintah write line. Nah, kemudian di sini terdapat teks call thread 2. Nah, ini akan memanggil subthread 2. Kemudian di sini ada write line in main dan write line S1 dan S2. Kemudian program berakhir. Sekarang kita langsung saja eksekusi kode program ini ke dalam CPU simulator. Kita copy. Kemudian kita masuk ke compiler lagi. Nah, di sini kita klik di edit source, kita buat new. Nah, dia akan membuat sebuah program baru. Kita paste saja. Klik compile tadi, kita klik compile, dia akan menjalankan proses kompilasi. Kemudian setelah proses kompilasi selesai, dia akan menampilkan hasil output dari eksekusi program tadi dalam berupa bahasa mesin. Dan kita klik load in memory. Nah, dia sudah berhasil di load. Sekarang kita masuk ke OS 0 tadi. Nah, di sini ada thread test 2 sudah jadi dalam bentuknya round robin, paling cepat, dan kita klik create new process. Nah, langsung saja kita klik start. Nah, di sini terdapat tulisan bad data type tag 0 at page 0 dengan offsetnya 6. Kemudian dia muncul lagi, sekarang jadi offsetnya adalah 14. Yang ini artinya source code yang pada percobaan 2 tadi terdapat kesalahan, jadi dia tidak dapat berjalan dengan normal. Kita bisa lihat di sini pada input output dia menampilkan in main lagi. Kita dapat melakukan operasi clear untuk membersihkannya. Nah, kita kembali ke compiler. Nah, untuk mengatasi masalah ini tadi kita dapat menuliskan setelah call thread setelah write line in main perintah wait untuk menunggu agar ketika program menjalankan
in main ini dia dapat menunggu agar Preline S1 dan S2 dapat dieksekusi seperti itu. Kemudian kita klik compile lagi. Nah, dia sudah berhasil dikompilasi. Kita klik lagi load in memory. Sudah sukses. Kita ke OS 0. Kita sudah round robin 10 ticks, kecepatannya yang paling tinggi. Kemudian kita create new process. Sudah berhasil. Kita klik start. Nah, dapat diperhatikan tidak ada error yang muncul. Jadi artinya proses sudah berhasil dijalankan. Di sini kita lihat di running prosesnya ada. Kita close. Kita lihat di input output. Nah, dia menampilkan in main. Nah, kemudian dia menampilkan in thread 2 dan in thread 1. Artinya source code yang sudah kita ubah tadi dia berhasil berjalan dengan sempurna. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah pada percobaan yang pertama tadi, source code yang sudah dibuat sudah sempurna sehingga dapat dijalankan dengan normal. Sedangkan source code yang kedua masih ada beberapa kesalahan atau tidak sempurna sehingga kita perlu menambahkan instruksi wait pada source code agar dia dapat berjalan dengan benar. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.